Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gopal Kusuma Nurul Hmm. dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas FMIPAK dan Kesehatan, jurusan D3 Keperawatan. Saya di sini ingin mewawancari Abang tentang kebudayaan syirik. Apakah Abang bersedia? Ya, bersedia. Bisa perkenalkan diri Abang? Ya, Abang perkenalkan, nama Abang dari Abang Muhammad Al-Bukhari. Menurut Abang bagaimana pengertian dari syirik itu, Bang? Bicara tentang syirik ini adalah di mana perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang sangat dibenci, dilarang oleh agama kita, karena perbuatan syirik ini juga merupakan perbuatan di mana tindakannya ini adalah menyekutukan Allah atau menyembah selain kepada Allah. Perbuatan syirik ini juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Di mana syirik besar ini adalah bisa membuat kita keluar dari agama kita yang sekarang kita anut. Nah, kalau yang perbuatan syirik yang kecil ini adalah dimana masih diberikan oleh ampunan kepada Allah dan tidak mengeluarkan kita dari agama Islam kita. Contoh syirik kecil itu seperti apa, Bang? Nah, kalau bicara tentang contohnya ya, syirik kecil ini adalah dimana orang tersebut percaya tentang hal-hal yang dilarang oleh agama kita, seperti memasangkan jimat kepada anak-anak, dimana orang itu tersebut percaya ketika dia memasangkan jimat itu kepada anaknya tersebut, dia akan terlindung oleh mara bahaya. Sebenarnya dalam agama kita ya, perlindungan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa kita patokkan jika kita memasangkan jimat tersebut kita akan terhindar dari perbuatan syirik dari bencana atau mara bahaya. Jadi yakinlah kita setiap bencana itu sudah diatur oleh Allah Sang Penguasa. Di daerah ini, Pak, atau lingkungan ini masih ada yang melakukan syirik, Pak? Sebagian sih masih ada, cuman di zaman milenial seperti ini ya, syirik itu emang di zaman dahulunya terdapat banyak melakukan perbuatan syirik. Namun tidak menutup kemungkinan di sini juga masih terdapat sebagian kecil yang masih melakukan perbuatan syirik tersebut. Seperti di lingkungan Abang ya, abang jumpai salah satu warga kemarin, dia memelihara burung. Nah, abang tanyakan, apakah ini merupakan hobi abang atau bagaimana? Dia berkata, ya jika saya memelihara burung ya bang, pasti nasib saya akan baik. Ya setelah saya merawat burung ini, keberuntungan itu selalu datang kepada saya. Lain waktu saya tidak memelihara burung ini. Jadi intinya itu ya, sebenarnya baik buruknya kehidupan manusia itu juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita memelihara burung itu nasib kita akan baik. Jadi takdir kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap bersyukur dengan apa yang telah kita miliki saat ini. Jadi bagaimana cara menanggulanginya itu, Bang? Ya, cara menanggulanginya ya menurut abang sendiri, ya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memperdalam agama Islam kita tahu apa itu arti syirik. Ya kemudian kalau kita tahu syirik pasti kita akan menghindarinya, karena kita tahu bahwa syirik itu juga merupakan dosa besar. Ya nggak mungkin kita mendekatkan dosa besar tersebut. Ya selanjutnya ya
selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, selalu bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini, jangan mencari yang lebih-lebih, karena kita kalau mencari yang lebih-lebih ini di dunia ini masih banyak. Jadi masih banyak yang terbaik. Jadi kita bersyukur apa yang kita miliki pada saat ini. Jadi itu sih menurut abang mungkin menghindarinya ya. Oke, Bang. Terima kasih ya Bang, waktunya untuk bisa saya wawancarai. Ya, Saya izin balik ya Bang. ya. Terima kasih Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Baiklah, dari hasil wawancara tadi saya dapat menyimpulkan bahwa syirik merupakan perbuatan mempersekutukan. Secara istilah adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik terbagi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Di mana syirik besar itu bisa mengakibatkan orang tersebut keluar dari agama Islam. Sedangkan perbuatan syirik kecil adalah di mana perbuatan tersebut masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengeluarkan dari agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.